I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Oke, saya di sini Robin. Sekarang kita bersama Kelas yang ganteng. Nah, Dari kelas 9. oke. Sekarang saya ini mau jelasin pengertian bioteknologi dan juga macam-macam. Apa tuh backup bioteknologi kalau boleh tahu? Oke, nih. Oke, jadi bioteknologi itu adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan juga teknologi, sehingga dapat diartikan sebagai ilmu dan juga teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dua, jenis bioteknologinya. Bioteknologi dapat dibagi berdasarkan kompleksitas jadi dua jenis, yaitu bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri, proses biokimia, serta proses genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Prinsip bioteknologi ini telah dikenal oleh manusia sampai ribuan tahun. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau metode pembuatan produk tradisional, misalnya membuat lakban dengan cara menambahkan ragi pada permukaan akar sumber dan juga didiamkan selama 3 hari. Contoh yang kedua, itu bioteknologi tradisional. Berikut ini adalah contoh mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi pangan yang produknya bisa kita jumpai sehari-hari. Misalnya, mikroorganisme TP yang membantu proses fermentasi kacang kedelai ada beberapa. Di antaranya adalah Rhizopus oryzae, Lactobacillus fermentum, Rhizopus oligosporus, dan juga Rhizopus stolonifera. Dan juga ada mikroorganisme yogurt, juga ada beberapa macam. Contohnya, Lactobacillus paracasi, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus, dan juga Streptococcus thermophilus. Ada juga bioteknologi modern, yaitu kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan juga vaksin. Contoh-contohnya yaitu pertama, profil DNA, kedua, cloning DNA, ketiga, analisis genom, keempat, transgenesis, kelima, xenotransplantasi, keenam, sel punca dan rekayasa, ketujuh, jaringan, ke-8 bayi tabung, 9 antibiotik, dan juga 10 vaksin. Kira-kira itu materinya itu. Oke, makasih ya Pak Robin. Menurut kamu, nah itu katanya. Menurut Anda jelas gitu? Oh, jangan jelas. Makasih ya. Jelas banget ya. Baru 2 menit. Tanya lagi. Nah dulu, tadi kan saya dijelasin nih bioteknologi pengertiannya dan juga macam-macamnya. Kira-kira jelas gak yang jelasin itu? Wah, ini sih sebenarnya sih jelas banget sih sumpah. Ini jelasannya emang lengkap, bahasanya bagus, dan sesuai dengan KBBI ya teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu kesimpulannya apa ya? Kesimpulan? Ya. Kalau kesimpulannya tadi kan Anda nanya ya. Nih, kesimpulannya itu gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi. Sehingga dapat diartikan sebagai ilmu dan juga teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh manusia. Kira-kira itu dulu. Jelas banget gak? Jelas banget sih ini ya. Makasih ya udah membagikan ilmu kepada orang lain. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian bioteknologi dan juga macam-macam. Terima kasih semuanya. Halo guys, sekarang kita udah di materi ketiga. Sekarang kita wawancara dengan siapa nih? Sekarang kita bersama Chelsea Yesus 9. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif bioteknologi dan juga dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif bioteknologi dalam kesehatan. Bioteknologi memberikan dampak positif pada kesehatan melalui beberapa manfaat kunci. Pertama, dalam pencegahan penularan penyakit, terutama dengan pengembangan vaksin yang lebih efektif. Kedua, ilmu medis modern semakin berkembang berkat kontribusi bioteknologi dan juga membuka pintu pemahaman dan terapi yang lebih baik. Ketiga, bioteknologi mendukung kemudahan akses kesehatan dengan inovasi dalam produksi obat dan juga teknologi diagnostik yang lebih terjangkau. Terakhir, penemuan obat untuk penyakit berbahaya seperti kanker, HIV, dan AIDS.
semakin dimungkinkan untuk melalui pendekatan lebih terarah. Perkembangan terus-menerus dalam bidang ini memberikan harapan baru untuk pengobatan yang lebih efektif dan juga personal di masa depan. Kedua, bagi pertanian, bioteknologi memberikan dampak positif pada pertanian dengan meningkatkan ketahanan dan juga produktivitas tanaman melalui rekayasa genetika, agar tanaman dapat dibuat lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan juga kondisi lingkungan ekstrem. Penggunaan bioteknologi juga mendukung pertanian berkelanjutan dengan pengembangan varietas tanaman yang memerlukan lebih sedikit air dan juga nutrisi. Selain itu, inovasi ini dapat membantu menghadapi perubahan iklim dan juga menghasilkan tanaman yang pangan yang lebih bergizi. Reduksi penggunaan pestisida dan pengembangan tanaman tanpa gluten atau alergen juga merupakan manfaat lainnya dari bioteknologi dan pertanian. Selanjutnya yaitu dampak negatif pada risiko kesehatan. Yang pertama, yaitu bioteknologi telah membawa banyak manfaat bagi manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun seperti halnya teknologi lainnya, bioteknologi juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal risiko kesehatan. Salah satu dampak negatif bioteknologi pada risiko kesehatan adalah munculnya produk-produk yang tidak aman bagi kesehatan manusia. Bioteknologi juga dapat digunakan untuk memodifikasi gen pada tanaman atau hewan, sehingga memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti tahan terhadap hama atau penyakit. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti alergi atau keracunan bagi manusia yang mengonsumsinya. Selain itu, penggunaan bioteknologi dalam produksi obat-obatan juga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Misalnya, penggunaan bahan kimia yang tidak aman atau penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap penggunaan bioteknologi dalam bidang kesehatan, agar dapat meminimalkan dampak negatifnya pada risiko kesehatan dan manusia. Dan juga selain itu, perlu juga edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat mengenai manfaat dan juga risiko penggunaan bioteknologi, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait penggunaannya. Kira-kira itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Kira-kira apa aja pesan-pesannya? Bagus. Semoga dapat nilai 100. Benar. Materinya jelas gini. Jelas. Dampaknya positifnya, negatifnya tuh ada lah semuanya. Nah, thank you aja ya buat materi kedua ini. Oke, tadi tuh ada yang lewat gak apa-apa. Nah, sekarang kita ke materi ketiga ya, yaitu peranan bioteknologi bagi kehidupan. Aja udah buat orang lewat nih, kita kenalan dulu. Dengan siapa? Dengan Mas nih. Saya Rio. Rio. Dari kelas berapa? 28. Oke, kita panggil Rio dari berapa nih? Nah, yuk. Rio masih rumah. Saya bakal ngejelasin nih peranan bioteknologi bagi kehidupan. Udah tahu bang? Baik, materi pertamanya yaitu peran dan manfaat bioteknologi di kehidupan dalam bidang bidang pertanian, mengendalikan serangga perusak tanaman budidaya, mengatasi produksi bibit yang sama dalam jangka waktu singkat, terus pembentukan tumbuhan tahan hama. Kedua, bidang pangan, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan kualitas gizi dan manfaat kesehatan, dan juga peningkatan kualitas protein makanan. Terus kita lanjut yaitu ketiga, bidang kesehatan, adanya pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, dan rekombinasi DNA, dan juga di bidang sosial ada peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, membantu dalam kasus pembunuhan. Pengadilan bisa melacak pelakunya bila penjahat meninggalkan sampel darah atau jaringan yang tepat kejadian kesehatan. Yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan, menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya etanol dan biogas. Terus juga pengolahan berbagai macam limbah, misalnya limbah industri, limbah plastik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh minyak selain bioremediasi. Selanjutnya kita materi krisis dan solusi berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Misalnya krisisnya itu kekurangan generasi petani muda. Solusinya yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di pedesaan. Kedua yaitu bidang pangan. Krisisnya itu menaikkan harga bahan pokok. Solusinya meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah. Dan juga misalnya krisisnya itu cuaca ekstrim yang dapat melemahkan daya tahan tubuh. Solusinya yaitu istirahat dan minum air putih yang cukup, menjaga pola makan dan juga mengonsumsi vitamin C. Ketiga di bidang kesehatan, krisisnya itu virus COVID-19.
solusinya mencegah virus COVID-19 dengan suntik vaksin COVID. Dan juga ada krisis pertumbuhan stunting. Solusinya yaitu memantau tumbuh kembang anak dan perilaku yang bersih dan sehat. Keempat, bidang sosial. Krisisnya korupsi. Solusinya yaitu membangun kode etik di sektor organisasi profesional bisnis. Oke, kita lanjut. Organisasi yang bisnis, nah itu. Dan meneliti sebab pembuatan korupsi secara berkelanjutan. Krisisnya itu yang selanjutnya nepotisme. Solusinya lakukan evaluasi kompetensi dan buat aturan secara berkelanjutan. Dan juga mengatur hubungan kerja. Yang terakhir nih, krisisnya bidang kelingkungan. Krisisnya polusi udara. Solusinya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda dan jalan kaki ke kantor. Nah, kira-kira itu yuk yang bisa disampaikan. Jadi penting banget ya. Penting banget benar. Pokoknya nih semua krisis dan solusi yang bermanfaatnya tuh benar berguna banget tuh di berbagai bidang itu. Oke, makasih ya Robert. Ya. Thank you. Ya, kita selesai dah di materi ini. Lanjut. Jangan lupa like dan subscribe. Pertama nih, oke kita sama siapa nih namanya? Saya Eki dari kelas 27. Oke, Eki dari 27. Ya emang temenan, cuman karena random ya kita jarang Kita jadi kayak aduh. Iya sih. Oke Ki, saya bakal ngejelasin nih mikroorganisme pada bioteknologi. Sebelumnya saya belum tahu nih mikroorganisme dalam biologi itu apa. Nah, makanya nih, saya jelasin bener dah. Nih, pertama tuh mikroorganisme ada penghasil pangan. Nah, produknya yang pertama keju misalnya nama mikroorganismenya Lermophilus. Nah itu. Oke. Jenisnya bakteri. Bahan bakunya susu sapi. Oke. Terus yogurt. Itu Lactobacillus bulgarius. Jenisnya bakteri. Lanjut. Tempe. Nama mikroorganismenya Rhizopus oryzae. Jenisnya jamur. Bahan bakunya apa tuh? Kacang kedelai. Oke. Terus ada tapai atau bir. Nama mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Bukan Moses ya? Bukan dong. Jenisnya jamur. Terus bahan bakunya itu singkong. Terus ada kecap. Nama mikroorganismenya itu Aspergillus wenti. Jenisnya jamur. Terus kacang kedelai. Bahan bakunya. Terus ada nata di koko. Azilobacter silinum. Kayak jenisnya bakteri. Jenis nata di koko tuh beda ya, yang lain apa tuh? Nata di koko Azilobacter silinum itu sih. Ada. Lanjut. Terus bahan bakunya tuh air kelapa. Terus ada roti Saccharomyces cerevisiae. Sama kayak apa ya? Jenisnya tuh jamur. Bahan bakunya tepung. Iya tepung bener. Ayo. Terus ada ada mentega. Nih ada mentega ya. Oke lanjut ke kita tuh. Nama mikroorganismenya itu Staphylococcus lactis. Jenisnya jamur. Bahan bakunya susu sapi. Susu kambing nih, kok susu kambing nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Terus ada oncom nih. Oh iya. Nah, kesukaan gue nih. Bener nih. Ini mantap banget ya. Ini makannya nih. Siap. Nama mikroorganisme itu Neurospora silopilia. Nama itu cakep. Jenisnya jamur. Bahan bakunya tuh ampas tahu atau ampas kacang. Ya nggak Ki? Gitu kan? Ampas gitu ya, bisa tahu. Iya. Ini penghasil pangannya tuh segini kira-kira. Kita lanjut ke mikroorganisme penghasil protein sel tunggal. Disingkatnya PST. PST adalah bahan makanan atau suplemen makanan yang memiliki kandungan protein tinggi yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ganggang hijau, biru atau Cyanobacteria dan kurang spirulina sp atau ganggang hijau Staphylococcus Staphylococcus sp atau jamur. Yang lagi wawancara maaf ya, kameramennya udah 3 menit. Coba sih. Udah 3 menit cuman emang begini. Apa BTS-nya? Iya. Oke, udah guys. Ada 3 menit, Mas. Ini Saccharomyces. Oh, terakhir, Tahu oke. Kanda mana? Oke, itu cukup. Gue udah sebelum sini gue udah tahu itu apa, gitu apa. Sombong. Saya sombong itu sombong. Kita emang bersama kalau orang random yang ini. Bu Kirana, tolong maafkan ini emang kita paling mantep dah. Ini dah. Dah lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ketemu nih sama orang nih. Oke. Namanya siapa bang? Api Dirgantara 97. 97 nih, dapat diri sama kayak sini ya. Yang tadi tuh. Itu orang paling gede udah. Oke nih Dir. Sekarang saya bakal jelasin nih virus HIV. Apa tuh virus HIV? Nah, virus HIV kan ada bagiannya dalam bioteknologi ya. Yang pertama nih artinya
HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin lemah hingga rentan diserang berbagai penyakit. Berarti HIV nyerang CD4 ya? Iya, benar tuh. Kan kita masih tahu ciri-ciri juga nih ya, supaya hati-hati lah. Pertama nih, Ciri-cirinya apa tuh? misal kita kalau sakit kepala, demam, lesu. Nah, lanjut deh, lanjut. Orang sana emang. Oke, ulang nih ya. Yang ciri-cirinya dulu deh. Oke. Ciri-cirinya dulu nih. Ayo Ben, ulang. Sorry. Sakit kepala, demam, lesu, terus kelenjar getah bening, terus sakit tenggorokan, sariawan, munculnya ruam, nyeri otot dan sendi. Terus ada bisul di mulut atau kelamin, terus diarea itu udah pokoknya. Berarti tentang tubuh ya Ben? Iya, gua benar HIV nih. Dampaknya nih. Dampak virus HIV, penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, terus saluran pencernaan, paru-paru atau lemah tulang sampai kesulitan berjalan. Iya. Gejalanya nih. Kalau pada pria, gairah untuk berhubungan intimnya tuh menurun. Nafsunya berarti. Iya, nafsu menurun. Terus munculnya luka pada bagian kelaminnya, nih. Iya. Terus rasa nyeri saat buang air kecil. Menyerang ke bagian kelamin berarti Kelamin ya, banget. pada pria. Iya. Kalau pada wanita nih, infeksi vagina yang berulang. Terus nyeri pada panggul atau perut bagian bawah. Terus gangguan menstruasi, sering sakit dan terkena infeksi. Dan kanker serviks. Serviks. Iya. Dampaknya tuh. Gejalanya. Nah, itu gejalanya pokoknya itu semua tuh. Pencegahannya, Pencegahannya apa tuh? setia menghindari berganti-ganti pasangan. Terus hindari penggunaan segala jenis narkotika, terutama yang melalui jarum suntik. Terus melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV atau AIDS kepada masyarakat. Biar pada tahu lah ya. Iya, supaya proses penularan itu nggak berlanjut. Terus penularannya nih, Penularannya apa tuh Ben? misalnya kita tuh sering hubungan intim atau seks, itu pasti kita ada kemungkinan terkena. Terus ada penggunaan jarum suntik, ada kehamilan, persalinan atau menyusui, itu bisa aja kena. Dan terakhir nih, pengobatan infeksi HIV melibatkan obat antiretroviral. Ya, namun juga melibatkan antivirus lainnya demi meningkatkan efektivitas obat antivirus yang dilibatkan seperti lopinavir atau ritonavir. Nah, kira-kira itu deh yang bisa dijelasin. Banyak sih ya, udah Banyak pada tahu banget. juga nih pada HIV Iya. di sosial media nih. Jadi kan bahaya juga HIV ya. Pokoknya kita yang penting ngerti dah. Bener. Makasih Ben ya. Yo, thank you, Jera. Penjelasannya. Yo, Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Kaihan pertama dari 11. Oke, dari 11 nih ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ngejelasin mikroorganisme. Cuman kita bakal ngejelasin mikroorganisme penghasil molekul organik. Nah, yang pertama nih ada asam amino. Ya, terus dapat dihasilkan bakteri asam glutamate. Kedua, yoi bener. Asam asetat dapat dihasilkan bakteri Lactobacter aceti, itulah kira-kiranya. Terus asam sitrat dapat dihasilkan jamur Aspergillus niger. Kita lanjut ke mikroorganisme penghasil enzim. Yang pertama jenisnya itu ada Aspergillus niger. Enzimnya itu amilase, selulase, lipase, dan pektinase. Ini banyak banget. Kegunaannya itu pembuatan LD. KDR, bukan. Terus ini apa tuh? Bir. Ada kesalahan. Gunakan biji-bijian menjadi seperti bubur. Terus ada makanan itu pengentalan cairan kopi. Terus ada pengolahan susu, produksi cita rasa keju, anggur dan sari buah. Membantu penguraian. Selanjut ke Aspergillus oryzae. Enzimnya itu protis. Kegunaannya itu pembuatan bir, stabilatornya gitu. Terus ada pemasakan, pembuatan roti, makanannya penuh daging, farmasinya membantu dalam pencernaan. Terus yang ketiga itu Bacillus subtilis. Jenisnya enzimnya amilase penilase. Makanannya itu membuat sirup atau gula cair. Farmasinya membantu dalam pencernaan. Tepung
kanji atau mem pembuatan kertas dan tekstil. Farmasinya itu agen diagnostik. Kita lanjut ke Leucisnuto mesenteroides. Enzimnya itu suprase. Terus kegunaannya itu farmasi, dextran, pengganti plasma darah. Terus Saccharomyces fragilis. Enzimnya itu laktase. Kegunaannya pengolahan susu, mencegah kristalasi laktase dalam es krim mental. Kita masih ada satu materi lagi nih. Lanjut ya. Ada mikroorganisme penghasil vitamin. Yang pertama vitamin B12 buat atau kebalaman dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas nidificus dan Proteozoan Bacterium Shermani. Terus ada vitamin B2 dihasilkan oleh jamur Aspergillus. Terus mikroorganisme penghasil obat. Yang pertama itu antibiotik, ada penisilin berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, mencegah infeksi, dihasilkan oleh bakteri Penicillium altatum atau Penicillium saudatum. Terus ada Cephalosporin berfungsi untuk membasuh bakteri resisten penicillin, dihasilkan oleh jamur Cephalosporium sp. Terus Cephalosporin berfungsi untuk membasmi mikroorganisme resisten penicillin dan Cephalosporin dihasilkan oleh bakteri Streptomyces gracilis. Lanjut nih ke vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat untuk memicu sistem kekebalan tubuh. Contohnya vaksin hepatitis, terus campak, polio, terus ada DBD dan lain-lain. Nah kira-kira itu sih yang benar. Yo, mikroorganisme itu terjelas banget ya, benar-benar. Banyak banget sebenarnya, kita jelas banyak sih. Bagus kan ya? Thank you. Sip. Oke, sekarang kita bakal ke materi kultur jaringan. Pertama-tama nih kita kenalan dulu. Dengan siapa nih? Saya Junaid Ricardo dari 10-8 ya. 10-8. Panggilnya siapa panggilnya? Panggil aja Junaid. Junaid. Sekarang kita bakal baca materinya ya. Bakal nyampein nih. Kultur jaringan adalah suatu teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian tumbuhan seperti jaringan akar, batang, daun, atau tunas dalam media buatan yang kaya nutrisi dan hormon pertumbuhan secara aseptik atau steril dengan memanfaatkan sifat totipotensinya. Totipotensi adalah kemampuan suatu sel untuk dapat berkembang menjadi individu yang baru. SMA 3. Nah, kira-kira itu nih pengertiannya. Tapi kalau sekarang kita lanjut ke macam-macamnya. Pertama tuh ada angin. Yang pertama tuh medicine kultur. SMA 3 adalah teknik kultur jaringan yang berasal dari muda atau medicine. Emang kalau posisi rame gini nggak apa-apa ya. Sekarang keduanya nih antar atau kultur. Adalah teknik kultur jaringan yang berasal dari seputar SMA 3. Yang kedua. Bentar ya, Sin. Yang ketiga nih kloroplas kultur. Adalah teknik kala jaringan yang berasal dari kloroplas untuk memperbaiki sifat individu. Terus kita lanjut ke nomor 4, itu protopilus kultur. Adalah teknik kultur jaringan yang berasal dari protoplasma atau bagian sel hidup yang sudah dihilangkan di dinding selnya. Yang terakhir nih, ada somatic cross. Adalah teknik kultur jaringan dengan menggambarkan dua protoplasma menjadi satu. Itu lihat kira-kira macam-macamnya. Nah, terus kita lanjut ke iya bener kan? Terus emang ada jadi pemikiran lo? Ada sterilisasi, membuat media, terus inisiasi, multiplikasi, terus pengakaran, dan terakhir nih aklimatasi. Nah, itu sekian materi yang kita bisa sampaikan ini. Pesannya dong, Pesannya ya kultur jaringan tuh bagus lah untuk sekarang ya. Bener. Tapi harganya mahal. Susah bikinnya. Bener. Emang dah segitu aja dah. Iya. Dah. Nah, terima kasih banyak ini ya. Lalu kita temen lu itu ya? Net, makasih ya. Emang best. Net, makasih Net. Net, nanggung 3 menit Net. Sabar Net. Dadah dulu Net. Dadah. Oke, sekarang kita ke orang selanjutnya nih. Pertama-tama nih kenalan dulu. Ini siapa namanya? Jadi nama gue itu Muhammad Atta Ramadan dari kelas 10-8. Oke, kita sekarang udah bersama Atta dari 10-8 ya. Tak, sekarang nih gue bakal ngejelasin nih.
bioremediasi. Kira-kira ada tahu belum? Wah, itu gue belum pernah dengar tuh. Oke, nih. Bioremediasi adalah metode yang menggunakan organisme hidup seperti bakteri, fungi, dan tanaman untuk menghilangkan atau mengurangi polusi dan toksin dalam lingkungan. Berikut adalah ringkasan singkat tentang bioremediasi. Bioremediasi adalah teknologi ramah lingkungan yang menggunakan organisme hidup untuk membersihkan polusi lingkungan. Organisme ini bisa berupa bakteri, fungi, atau tanaman, sama kayak tadi nih. Terus mereka dapat menguraikan atau mengubah polutan menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Ini dia mirip kayak pohon gitu ya? Iya, benar. Terus juga nih, proses bioremediasi dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk tanah, air, dan udara. Dalam tanah, mikroorganisme seperti bakteri dapat menguraikan senyawa kimia berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman. Terus di lingkungan air, mikroorganisme dapat digunakan untuk menghilangkan pencemar seperti minyak atau limbah kimia. Langsung lihat. Sangat bagus sekali ya, ya. Bagus banget nih. Terus terakhir, salah satu keunggulan bioremediasi adalah kemampuannya untuk mengurangi dampak lingkungan secara alami tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Terus, tapi nih, bioremediasi memerlukan waktu yang cukup lama, terus nggak selalu berhasil sepenuhnya, tergantung pada kondisi lingkungan dan juga jenis polutan. Terus ini. Nah, dengan demikian, bioremediasi menawarkan solusi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dalam mengatasi masalah polusi di berbagai lingkungan. Tapi perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam setiap situasi spesifik. Iya. Kira-kira tuh gitu tak penjelasan singkat tentang bioremediasi. Kasih kesan-kesan dong. Oke, jadi gue setelah mendengar materi yang telah dikasih tahu oleh Robert, gue sangat kaget ternyata biologi itu sangat bermanfaat untuk di kehidupan dunia. Bener. Seperti tadi bioremediasi kan itu bisa membersihkan polusi, mengurangi polusi itu sangat-sangat bagus untuk kehidupan kita. Terima kasih Robert. Emang biologi itu berarti emang lingkupnya itu banyak banget ya, jadi kayak Emang iya, ilmunya sangat bermanfaat dan banyak. iya gitu. Oke. Bang Atta, terima kasih ya. Terima kasih udah mau mendengarkan penjelasan dari saya gitu ya. Saya juga sangat Oke, ntar kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya nih. Tapi pertama-tama kita kenalan dulu nih. Dengan nama siapa nih? Nah, gua namanya Rafif Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil, dari kelas 10-8. Oke, sekarang kita sekarang kita ada bersama Nabil dari sekolah apa nih? Oke, Bil. Sekarang gue pengen jelasin tentang rekayasa genetika. Boleh. Pertama-tama udah tahu belum rekayasa genetika itu apa? Rekayasa genetika ya? Kayaknya pernah denger tapi nggak terlalu ngerti deh. Oke, nih gue jelasin ya. Rekayasa genetika itu adalah teknologi yang memungkinkan manusia untuk memanipulasi struktur genetik organisme, baik itu mikroorganisme, tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Ini juga melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk memasukkan, menghapuskan, menunda, atau mengubah gen dalam organisme. Oke, jadi bisa mengubah gen gitu ya? Iya, benar. Terus nih, teknologi rekayasa genetika telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang. Apa aja tuh? Nih, pertama, di bidang kesehatan tuh, rekayasa genetika telah memungkinkan mengembangkan obat-obat baru. Iya. Berarti bermunculan obat-obat baru tuh dari Benar rekayasa banget. genetika. Iya, banyak banget. Juga ya? Iya, cuman tetap ini maksudnya terapi gen dan juga diagnosa genetik istilahnya. Iya. Misalnya penggunaan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik seperti hemofilia dan thalassemia. Lanjut nih ke pertanian. Di bidang pertanian, rekayasa genetika telah membawa perubahan besar dalam industri pertanian. Tanaman rekayasa genetika telah dimodifikasi untuk meningkatkan hasil, resistensi terhadap hama dan penyakit, serta toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya nih, lingkungan. Di lingkungan juga ada? Ada. Teknologi rekayasa genetika juga digunakan untuk tujuan lingkungan, seperti pengembangan mikroorganisme yang mampu mendegradasi limbah toksik atau membersihkan polusi lingkungan. Oh, bisa buat ngebersihin polusi juga? Benar. Waduh, oke juga nih rekayasa genetika. Terus nih, di terakhir nih, bidang industri. Bidang industri juga ada? Ada. Pokoknya serba bidang dah. Bidang ada nih ya? Iya. Industri bioteknologi menggunakan rekayasa genetika
untuk memproduksi berbagai produk mulai dari bahan kimia hingga bahan bakar bio. Bahan bakar bio. Iya. Buat bahan bakar juga bisa ya? Banyak, makanya bahan bakar juga bisa. Oke. Tapi nih, rekayasa genetika juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversinya. Banyak rintangannya juga Iya, ternyata ya. misalnya nih, pertama ada isu etika. Etika. Iya, penggunaan rekayasa genetika pada manusia seperti terapi gen atau manipulasi embrio menimbulkan banyak pertanyaan etis tentang hak asasi manusia, keadilan juga kemanusiaan. Positifnya apa Iya. tuh? Terus keselamatan. Ada kekhawatiran tentang keselamatan dan dampak jangka panjang dari organisme rekayasa genetika terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Tuh. Ketiga nih, kontroversi pertanian. Meskipun tanaman rekayasa genetika dapat meningkatkan hasil dan mengurangi penggunaan pestisida, ada kekhawatiran tentang efek jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan pertanian. Misalnya nih, kontroversi itu bisa mengurangi penggunaan pestisida, cuma gimana ya, dia tuh meningkatkan juga hasilnya. Pokoknya serba kontroversi. Oke. Kameramennya takut Tadi tuh ada taman gede pokoknya. Kita lanjut. Keempat, kesenjangan ekonomi. Nah, pengembangan teknologi rekayasa genetika juga dapat menciptakan rekayasa genetika, menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Dengan akses terbatas terhadap teknologi ini bagi negara-negara yang belum berkembang. Dengan demikian, rekayasa genetika adalah bidang yang kompleks dengan potensi besar untuk memberikan manfaat manusia, namun juga memerlukan penilaian etis, keamanan dan juga keberlanjutan yang cermat. Itu Bil, kira-kira Bil. Ya, siap, makasih Robin udah part ini. Kesan pesannya dong, kasih dong. Nih, pesan-pesannya selama Robin ngejelasin sih oke banget sih. Oke banget. Dia ngejelasin tuh Oke banget, udah Bil. jelas banget. Terus tadi juga bidang-bidangnya juga dijelasin. Bidangnya dengan jelas banget. Terus juga banyak banget tantangan dari rekayasa genetika. Kayak tadi kesenjangan sosial. Ternyata misalnya orang mikirnya ada juga di bidang pertanian dampak positifnya, ternyata ada apa dampak negatif juga tuh di bidang pertanian. Jadi benar-benar lengkap banget ya Robin ngejelasin. Bener banget nih. Makasih buat Bil semua. Makasih juga Robin. Yoi. Siap. Pokoknya the best dah. Aja. Tahun nggak apa-apa ya, tahun. Oke, sekarang kita udah ketemu orang lagi nih. Namanya siapa Mas? Martinel Tobing, Buset, dari kelas mana nih? 10-8. 10-8. Oke, kita bersama Martinel Tobing dari 10-8. Nantin, sekarang bakal jelasin nih fermentasi. Tahu nggak fermentasi kira-kira itu apa? Aduh, gue sebelumnya belum tahu sih fermentasi. Oke nih, kan kebetulan dia nggak tahu, kita jelasin nih. Fermentasi itu adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi atau jamur menguraikan zat organik kompleks menjadi produk yang lebih sederhana. Ini adalah proses yang telah dimanfaatkan oleh manusia selama ribuan tahun untuk menghasilkan makanan, minuman, dan juga bahan kimia. Terus ada beberapa jenis fermentasi yang telah dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, fermentasi alkoholik. Dalam fermentasi alkoholik, mikroorganisme biasanya ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses ini digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol seperti bir, anggur, minuman keras lainnya. Contohnya adalah proses fermentasi yang mengubah glukosa dalam wort menjadi alkohol dan CO2 dalam pembuatan bir. Yang kedua nih, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu melibatkan konveksi gula menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Proses ini umumnya digunakan dalam pembuatan produk susu kayak yogurt, kefir, dan juga beberapa jenis keju. Bakteri asam laktat juga digunakan dalam fermentasi sayuran seperti kimchi dan sauerkraut. Ketiga nih, fermentasi asam asetat. Dalam fermentasi ini, asam asetat diproduksi dari alkohol. Proses ini digunakan dalam produksi juga. Dan yang keempat, fermentasi tempe. Tempe adalah produk fermentasi kedelai yang populer di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Proses fermentasi ini melibatkan penambahan tutur jamur rhizopus untuk mengubah kedelai menjadi makanan yang kaya protein dan rendah lemak. Fermentasi tidak hanya digunakan dalam produksi makanan dan minuman, tapi juga dalam industri farmasi dan kimia. Misalnya, beberapa antibiotik diproduksi melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu. Keuntungan dari fermentasi ini termasuk meningkatkan daya kesimpan makanan, meningkatkan nilai gizi, menghasilkan rasa dan aroma yang unik, serta menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti tekstur, namun dan juga kandungan nutrisi.
Namun fermentasi juga memiliki beberapa tantangan, termasuk risiko kontaminasi mikroba yang diinginkan dan kontrol suhu dan pH dan serta pengendalian kondisi fermentasi agar proses berjalan dengan efisien dan konsisten. Dengan demikian, fermentasi merupakan proses yang telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan manusia, dari produksi makanan hingga industri farmasi, dan terus menjadi area penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk fermentasi. Nah, Tin, kira-kira itu materi fermentasi yang bisa gue jelaskan. Kira-kira jelas banget gitu? Jelas banget sih. Benar jelas banget ya? Lu udah mau bantu gua. Besok ulang tahun. Ulang tahun. Ulangan. Iya. Ulang tahun. Emang nih, ulangan nomor 100 dah. Kacau. Ini lagi, Tim.